Permisi Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Agus, tapi untuk nama warung namanya Mbah Jo. Apa nama usaha yang Bapak miliki? Usahanya sebetulnya usaha karena pribadi sebagai pengisi waktu setelah pensiun saja sih. Ya usaha mandiri lah hitungannya ya. Kapan usaha ini mulai didirikan? Sejak yang pastinya saya dengan istri saya atau dengan ibu itu 3 tahun yang lalu setelah pensiun ya sebagai pengisi waktu lah. Siapa saja pengelola usaha ini pada awal pendirian? Awalnya anak saya karena dia bekerja dengan suaminya nggak boleh satu kantor, dia mengundurkan diri, resign dan buka usaha ini. Sekarang dia buka sendiri catering di rumahnya yang dia tinggal, lalu ibunya yang meneruskan dengan saya ya. Berapa modal awal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha ini? Kalau termasuk untuk segalanya, termasuk gerobak, semuanya macam-macam sekitar 5 jutaan. Bagaimana pembagian untuk biaya belanja kebutuhan proses produksi dengan keuntungan bersih? Kalau secara ilmu ekonomi sebetulnya ya untuk mencari untung sebanyak-banyaknya ya dengan modal paling sedikit dan sebaiknya kami mengambil idealnya saja lah 30% sebagai keuntungan sudah cukup banyak. Itu pun misalkan untuk mengisi daripada nganggur badan pada sakit lebih sehat untuk jualan lah rasanya. Tidak semata-mata mencari keuntungan. Usaha Bapak ini buka jam berapa dan tutup jam berapa? Karena yang dilayani itu ya termasuk Anda sebagai murid atau siswa ya sesuai dengan aturan sekolah, seakan-akan kayak ngikuti kurikulum sekolahan malah jadinya. Pas istirahat pertama paling hanya beberapa orang, istirahat kedua ya yang itu sasarannya dari jam 12 sampai jam 1 di situ istirahat. Dan apa saja jenis produk yang ditawarkan? Kalau untuk sekarang yang fixnya hanya 2 macam, yaitu bakso besar dan pentol kocek. Yang dulu sebelumnya juga saya buka online, ada dari beberapa mungkin Shopee dan lain sebagainya, itu ada 3 macam, ada es dan sebagainya, pentol kocek, bakso buntel, macam-macam. Dan merasa terlalu capek ya, karena ini suatu kegiatan sifatnya untuk mengisi kekosongan waktu saja, jadi nggak terlalu ngoyo lah. Apa produk unggulan yang dijual? Ya dengan di sekolah ini jualan ya, hanya pentol kocek dan bakso saja. Bagaimana tahapan dalam proses pembuatan produk? Seperti biasa kami belanja dengan istri pasar, lalu dengan bahan-bahan yang kita persiapkan ke penggilingannya masih dalam keadaan mentah dan sudah diproduk oleh penggilingan istri, kami buat di rumah sendiri dan saya jual dengan ibu di rumah ya. Berapa harga yang ditawarkan dari produk ini? Idealnya kalau untuk pentol kocek rata-rata 5.000 per porsi dan bakso kami masih bertahan dengan harga 10.000. Ya sebetulnya sangat tipis untuk itu, tapi nggak apa-apalah. Menurut Bapak, apakah harga yang diberikan sudah mengikuti pasaran? Di bawah pasaran. Menurut saya di bawah pasaran malah. Kalau di wilayah lain mungkin ada, kami dengan saya sendiri pernah membeli bakso atau pentol kocek yang lain di wilayah bisa 18.000 sampai 15.000 atau 12.000. Saya tetap bertahan dengan 10.000 rupiah. Siapa dan sampai manakah pemasaran produk ini? Di lingkungan sekitar rumah dan mungkin kalau ada pesan 1-2 yang kami melayani juga. Ada acara untuk pernikahan dan lain sebagainya, itu juga kami suka. Ada yang pesan, tapi tidak selalu sih. Ya, kalau mau melayani sebetulnya ya ramai juga, tapi kami karena tidak mencari tenaga yang capek-capek itu dia ke sana ya arahnya. Terima kasih. Apa kelebihan dari produk yang Bapak jual? Kalau saya karena yang saya layani juga saya merasa waktu sekolah termasuk ya keluarga di bawah lah, dan jadi apa kadang-kadang pengen jajan pun susah, zaman tahun 80-an susah. Kami juga dengan keramahan pelayanan, harga yang semurah-murahnya, dan makanan insya Allah dijamin dengan higienis dan sehat, makan sehat insya Allah. Dan Anda sendiri bisa merasakan kadang-kadang nasi pun kami gratiskan ya. Apa kelemahan dari produk yang Bapak jual? Insya Allah nggak ada sih. Ya cuman tidak ada keuntungan yang banyak tidak ada. Hanya standar saja, bahkan di bawah standar.
siapa saja yang menjadi target dari produk ini? Karena ini dengan unsur kebetulan di depan sekolah ya siswa dan guru dan warga sekitarnya. Apa atau siapa saja yang bisa menjadi ancaman bagi produk ini? Kami merasa tidak ada ancaman, ya persaingan sehat silakan sajalah. Mereka dagang sama, bakso sama. Justru saya sendiri karena merasa masih punya penghasilan selain dagangan ini, ada pensiunan, istri saya juga pensiunan. Cukup kasihan kadang-kadang dengan orang lain, orang masih tok belum laku, saya udah habis. Jadi merasa kasihan gitu ya. Baik, segitu saja Bapak wawancaranya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih, mudah-mudahan Anda semuanya sekolahnya baik-baik, lancar ya. Cita-cita yang tercapai dan usaha saya ya hanya doa-doa sehat-sehat saja dan keuntungan sih tidak semata-mata untuk saya. Terima kasih. Oh wow.